Oke, halo teman-teman, balik lagi di kelas syukur bersama gua Jule dan hari ini gua akan motongin rambutnya Mas Zidan. Sebelumnya gua akan tanya dulu, Zidan, lu udah berapa lama nggak potong? 5 bulan bang. 5 bulanan nggak potong. Iya. Terakhir potong model apa terakhir? Koma hair. Kalau gua lihat di sini jenis rambutnya itu gelombang nih, ikal gelombang dan dia teksturnya nggak terlalu tebal. Dan di dalamnya bagian sampingnya itu tipis. Jambangnya itu jambang gantung nih. Jadi jambang ini nih kalau kena nomor 2 clipper ini langsung kelihatan tipis banget nih. Lu pernah nggak ngalamin selalu ketipisan bagian sampingnya? Iya bang, tipis bang. Tipisan ya? Iya. Sering kayak gitu? Iya. Kebanyakan ya. Karena tipe rambut lu bagian jambang sini ya memang tipis. Bagian belakangnya tebal. Nih, kita lihat. Nah, di kelas syukur hari ini gue akan bikin rambutnya Zidan ini ke arah kerten hairstyle. Kerten itu sama kayak koma, potongannya itu belah tengah. Nah, tapi cara stylingnya itu yang sedikit berbeda. Kalau kerten itu nanti dibikin keluar, kalau koma ke dalam. Dan untuk bagian sampingnya gue akan bikin long trim. Long trim itu artinya tidak terlalu pendek, masih ada rambutnya. Dan semua pengerjaan gue akan cuman pakai gunting dan sisir aja. Kemungkinan detail-detail kecil kayak di belakang kuping itu baru akan pakai trimmer doang sedikit tapi ya. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah menjadi member kelas syukur, perhatikan baik-baik. Ini sebenarnya sama polanya sama yang sebelum-sebelumnya gue bikin, cuman akan sedikit berbeda mengikuti bentuk kepalanya. Dan ya langsung aja kita mulai. Oke, sambil gue jelasin ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen nonton fullnya itu bisa berlangganan setiap bulan 49.000 menjadi member YouTube gua. Di sana gua akan upload kelas syukur ini lebih dari 30 menit. Rata-rata sih di 50 menit. Detailnya, prosesnya, semuanya, cutnya itu sangat sedikit sekali dan gua membahas lebih detail itu di kelas syukur yang member ya. Jadi buat kalian yang nonton ini tidak member, hanya 7 menit sampai 10 menit, itu hanya sebagian kecil dari total durasi videonya. Sudah pakai lakban, ini bukan lakban, namanya neck tip ya teman-teman. Buat teman-teman tukang cukur kayaknya sekarang udah wajib pakai neck tip kayak ginian, supaya menambah service kita itu lebih bagus. Karena neck tip ini menjaga leher atau keringat para customer tidak tercampur dengan customer lainnya. Karena neck tip ini hanya sekali pakai. Step yang pertama seperti biasa, gue akan basahkan dulu rambutnya sampai dengan basah banget. Basah banget tuh gimana ya? Oke teman-teman, jadi setelah basah semua, di sini gue akan langsung membuat section ya. Oke, di sini gue akan membuat box section bagian tengahnya. Nah, kalau di sini gue akan buat lebih lurus. Lurus itu ininya apa namanya, kayak dari leher sini itu kelihatan tuh lurus gini nih. Nah kalau ini gue akan buat di tengah-tengah sini nih. Terus bagian tengah sini akan gue buat lurus juga. Set. Jadi di atasnya itu benar-benar kotak. Makanya namanya box section. Setelah dapat, di sini gue akan memastikan dulu sudah benar-benar presisi atau belum. Yang kedua, di bagian sini kita akan buat diagonal. Nih patokannya di sini sampai dengan occipital. Occipital itu tulang yang nonjol di bagian belakang. Biasanya di tengah-tengah sini. Nah dari sini langsung sambungin aja. Set. Terus satu lagi. Set. Nah, kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal dirapihkan lagi.
Nah, jadi bagian atasnya kotak, bagian belakang segitiga. Jadi ini dibuat kayak gini supaya nanti bagian belakangnya itu akan gue buat graduation. Jadi numpuk di bagian tengah sini. Biasanya kalau teman-teman yang kepalanya rata, ini sangat dibutuhkan supaya tidak rata lagi kepalanya. Oke teman-teman, jadi di sini langsung aja gue mulai, dan di sini gue pakai gunting dari Kana Scissor. Kana ini adalah gunting yang gue produksi sendiri dan baru ada satu seri namanya Gala Series. Seri berikutnya akan keluar dalam waktu dekat, mungkin sekitar 2 bulan, 3 bulan. Gue nggak tahu itu dekat apa enggak buat kalian, tapi itu adalah produksi yang paling cepat. Di sini Kana ini ukurannya masing-masing 6 inci. Dan untuk harganya itu untuk satu set plus ini nih, plus tempatnya, case ininya itu hanya 950.000. Nanti linknya gue taruh di deskripsi ya. Oke, langsung aja di sini gue akan buat graduation. Mulai dari yang pertama, di sini gue kasih belahan, bukan belahan ya, ini pengambilannya. Kalau kalian lihat di sini miring mulai dari ujung sini nih sampai ke belakang kuping. Nah, dari sini gue akan potong, jangan terlalu pendek karena bagian cambangnya itu sudah tipis. Lanjut kita ke bagian belakang kuping. Jadi buat teman-teman yang tidak terbiasa pakai teknik ini, saran gue mulai sekarang biasain, karena ini adalah teknik dasar ya, basic teman-teman. Jadi kalau kalian kayak gini aja udah males, kemungkinan kedepannya itu hasilnya tidak begitu detail dan presisi. Terus masuk ke kuping sini nih. Nah, lanjut lagi terus ke bagian belakang, pelan-pelan aja teman-teman. Sebelum ke bagian atas, gue lupa, gue akan ngerapihin outline di sekitaran kuping dulu. Oke teman-teman, jadi sekarang gue akan lanjut ke bagian atas, tapi mulainya dari bagian belakang dulu nih, bagian yang diagonal ini. Nah, ini akan gue sambungin dari bagian samping dan belakang. Begini caranya. Oke, jadi kita tinggal nulisin aja sebenarnya pola yang tadi kan, tadi gini nih. Nah, graduation, tinggal terusin aja. Ini kita ambil bagian sini sedikit-sedikit, set, set, set. Nah, ada yang lewat-lewat, kita hajar. Nih ada bagian yang lebih tebal di bagian bawahnya, itu patokannya. Langsung ikutin aja. Oke teman-teman, jadi kita lanjut ke bagian terakhir, bagian atasnya. Di sini karena gue mulai dari bagian bawah, gue akan sambungkan bagian belakangnya dulu, karena bagian belakang yang paling dekat sama atas. Kita lihat, nih, kita lihat di sini ada bagian belakang yang menjadi patokan. Langsung aja potong. Ini bagian ujungnya doang ya, bagian tengah sininya nih. Dan yang terakhir adalah gue akan potong pada saat
rambutnya itu kering untuk membuat texturizing. Oke teman-teman, langsung aja di sini gua keringin dulu. Sekaligus ngebuat volume sedikit supaya nanti jadinya udah langsung bagus. Oke, udah kering rambutnya. Di sini gua akan langsung aja membuat texturizing dengan teknik deep point cut ya. Deep point cut itu teknik point cut yang lebih deep, nah, yang lebih dalam. Oke, teman-temanku sekalian, murid-muridku di kelas cukur. Jadi potongannya udah selesai dan ini tinggal dipakein produk. Tapi gue mau ngasih tahu, potongan yang bagus tanpa produk itu harusnya sudah bagus. Pakai produk itu hasilnya makin bagus. Jadi buat teman-teman customer nih, kalau tanpa produk hasilnya jelek atau ada yang aneh gitu ya polanya, berarti potongannya memang jelek. Terus ada lagi yang nanya, bang, gua itu kenapa seminggu kemudian baru bagus potongan rambutnya? Nah, itu salah satu potongan rambutnya juga yang secara pola tidak bagus. Jadi harusnya potongan yang bagus, ketika baru potong langsung bagus, seminggu kemudian itu makin bagus. Oke, teman-teman, jadi kurang lebih begitu hasilnya. Buat teman-teman yang pengen langganan, pengen videonya full, ajarin lebih detail bang, semuanya jangan di-cut-cut, langsung aja langganan di kelas cukur versi member. Ya, jadi di sana gua akan upload durasinya yang lebih panjang, minimal itu 30 menit, rata-rata itu gua upload 50 menit. Jadi semua detailnya, prosesnya itu ada di sana. Jadi silahkan berlangganan, hanya 49.000 aja per bulan, kalian bisa belajar langsung sama gue di kelas cukur. Ya, dan terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti kelas cukur hari ini. Buat teman-teman yang pengen beli apa yang gue pakai di setiap videonya, langsung aja cek di deskripsi, semuanya akan gue taruh linknya di deskripsi. Dan ya, sampai jumpa di kelas cukur selanjutnya. Gue Jule, jangan lupa sisiran.